Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratoris adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Ya memang asli. Kalau saya melihat di Baris Krim itu kan sangat detail sekali ya. Foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian pengumuman waktu diterima oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Baris Krim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu. Kasus ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Usai Barreskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli, masih ada sejumlah pihak yang mempertanyakan keaslian dan juga hasil uji forensik ijazah tersebut. Kita akan bahas polemik ijazah Jokowi ini langsung bersama dengan ahli digital forensik, Bang Rismon Sianipar. Selamat pagi, Bang Rismon. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya, Bang ya? Ya, Sehat? sehat banget lah, Mbak. Selalu sehat dan tetap sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bang ya. Ya, Mbak Isa. Bang, mungkin kita mau tanya-tanya nih, Bang. Kita ke awal dulu kali ya, Bang. Apa sih alasan Bang Rismon terlibat dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini awal mulanya dan apa pentingnya kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini? Awal mulanya nggak ada niat untuk kasus ini menjadi apa ya, semacam viral seperti itu. Ya memang sebagai pengkaji, ya orang yang pernah belajar image, video, processing sejak kuliah gitu kan. Jadi ya tertantang untuk menganalisa bersama orang lain yang memiliki kajian yang menantang gitu loh. Ini sesuatu yang menantang bagi kami yang meneliti tentang image dan video untuk apa namanya menggunakan basis keilmuannya untuk menganalisa ini. Ini justru tantangan juga bagi peneliti-peneliti lain gitu loh. Baik peneliti di bidang apa forensik digital maupun lainnya gitu Mbak. Jadi nggak ada apa menyasar personal ataupun apa namanya pribadi, kebencian dan lainnya. Ya memang ini kami beberapa apa bukan kami ya, saya sendiri tanpa dikoordinasi juga. Pak Roy Suryo di sana dan saya tidak hubungi tentang ini. Bu Tifa di situ dan tidak kecuali tanggal 15 April di UGM ya baru bertemu. Jadi nggak ada. Memang ya masing-masing sendiri tanpa koordinasi untuk menganalisa ini. Begitu, Mbak Aisyah. Jadi gerakan dari diri sendiri Bang Rismon ya? Iya, rasa ingin tahulah ketika publik menanyakan, kan banyak publik, apakah benar, kan banyak juga yang percaya, kita tidak bisa apa ya, mengabaikan banyak juga yang percaya oleh buku yang ditulis oleh Pak Bambang Tri, ya kan? Nah, kita harus bertanya gitu loh. Pertanyaan publik itu harus dibantu dijawab oleh para peneliti juga. Dan akhirnya saya bukalah di Kompas TV itu, ya, ketika Pak Sigit Sunarta itu menunjukkan skripsinya, ya, di UGM, dan kebetulan di situ dipegang juga ijazahnya dan dipegang juga skripsinya oleh Pak Sigit Sunarta sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM. Terus dibukakan lembar pengesahan skripsi, kan? Nah, di situ loh, saya kan ya tahun 94 saja masih memegang apa PC-PC jadul itu IBM XT, AT dan DOS ya, sistem operasi DOS, Linux dan lainnya. Saya paham karakter font yang ada pada tahun 94. Nah, kok saya lihat di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu terlalu sempurna untuk zaman itu. Sementara saya bandingkan juga dengan lembar pengesahan di beberapa negara maju seperti di Amerika, MIT, UCLA dan lainnya itu masih menggunakan IBM electric typewriter, masih mesin ketik seperti itu. Nah, jadi ya saya nggak cukup puas, akhirnya saya datangi sendiri itu apa namanya perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM dan skripsinya Pak Joko Widodo tanpa cerita panjang diberikan oleh petugasnya. Ya sudah, saya buka semua, terus saya lihat kok nggak ada lembar pengesahan terkait dengan dosen penguji.
Hmm. Saya foto-foto dan sempat saya videokan. Nah, itulah apanya perjalanan cerita ini. Itu Mbak Aisyah. Jadi dari temuan Bang Rismon itu ada yang font yang menurut Bang Rismon berbeda dan juga tidak ada lembar pengesahan dari dosen penguji ya Bang ya? Iya, karena begini ya, boleh saya tanggapi Dirti Pidum kemarin ya. Boleh, boleh. Nah, di situ kan dikatakan di apa namanya pada saat konvers ya, Pak Dirti Pidum Barreskrim kan mengatakan bahwa lembar pengesahan skripsi sudah kami uji secara Hmm. forensik atau lapor gitu kan. Nah, cuma pertanyaan publik termasuk saya, kan dikatakan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi itu dirasa ada cekungan, terus menandakan bahwa itu produk dari handpress dan letterpress karena adanya cekungan ketika diraba tersebut. Itu kan menurut saya ya, kalau itu yang dilakukan itu bukan saintifik, itu dengan indera peraba harusnya menggunakan sensor tekanan ya. Karena kalau hanya apa namanya menggunakan indera peraba ya, efek cekungan juga bisa dihasilkan dari proses digital, bukan proses handpress atau letterpress ya, yaitu yang dikenal dengan digital embossing. Nah, Hmm. digital embossing itu menciptakan efek cekungan juga gitu. Jadi saya sangat menyayangkan kesimpulan yang prematur tersebut ya, karena dirasa ada cekungan terus disimpulkan handpress, yaitu prematur dan itu tidak forensik, itu bukan saintifik. Saintifik itu harus objektif, tidak subjektif pakai indera perasa. Harusnya kan menggunakan misalnya video spektral untuk dimodelkan 3D-nya, terus dipakai misalnya electrostatic device, detection device untuk menentukan apa namanya eh, tekanan tekanan yang diterapkan pada lembar pengesahan skripsi tersebut apakah sesuai dengan handpress atau justru digital printing. Itu yang perlu kita kita apakan ya, kita ketahui dari TV kemarin, penjelasan kemarin, tapi ya saya cukup kecewa sih penjelasan yang jump into conclusion tadi itu Mbak Esa. Jadi menurut Bang Rismon, hasil dari Barreskrim Polri itu masih prematur. Berarti bukan belum hasil akhir ya Bang ya? Ya kan apa kan hipotesis saya mengatakan sudah 1.000 triliun palsu ya, apa dramatisirnya dari 100% palsu itu secara ilmiah itu kan bahwa ditemukannya font-font yang tidak sesuai dengan zamannya Hmm. dengan apa namanya dengan kerapatan high dots per incinya. Kita lihat lekungan dari apa namanya font-font tersebut dari Times New Roman tersebut ini kan belum ada di tahun 1985. Dan bayangkan jika eh, kalau menggunakan handpress atau letterpress itu kan metal plate dari font itu harus ditata satu-satu. Bayangkan ditata satu-satu, misalnya Fakultas Kehutanan FA, terus sampai kehutanan ditata satu-satu. Apakah sesempurna ini? Perhatikan garis lurus dari kata itu sampai kalimat itu kan terlalu sempurna. Belum lagi lekungan-lekungan yang ada pada huruf D, huruf G, huruf U yang tebal tipisnya cantik sekali. Terus belum lagi titik-titik telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal titik-titik rapat sekali. Kalau itu produk dari handpress tidak bisa serapat itu, pasti jadi garis itu. Karena bahan tintanya cair, terus diberikan tekanan, maka titik-titik tersebut menjadi apa namanya menjadi garis. Nah, dengan kerapatan DPI tersebut, ya, tebakan optimis saya adalah ini produk dari software dengan apa namanya high dots per inci, yaitu hanya ada setelah Windows XP. Windows XP ya, Experience itu 2004-2005 itu ini dibuat tebakan optimis saya ya. Begitu Pak. Begitu juga dengan bayangkan dengan menata font secara manual seperti itu ya. Kalau menggunakan handpress ya atau letterpress maka font itu ditata secara manual. Bayangkan ini menjadi rata sempurna.
Ini kan sudah produk dari software apa ya, word processor gitu loh, di mana dengan latar apa lebar sempurna tersebut, lebar antar kata itu sudah dihitung secara algoritmik, bukan manual. Ini terlalu sempurna, makanya harusnya ya kalau di Dirtipidum menyimpulkan bahwa ini produk dari Handpress, maka harusnya pihak percetakan yang dipanggil, yang katanya ini adalah produk percetakan perdana di Yogyakarta, kan dipanggil atau ditadangi atau dipanggil, saya nggak tahu ya, Iya. diambil keterangannya, tetapi tidak direkonstruksi bagaimana menciptakan ini dengan metal flat, dengan menata font satu demi satu sehingga menghasilkan seperti ini. Tidak direkonstruksi, hanya diambil keterangannya, terus dibandingkan dengan indera peraba tadi itu, diraba dan dirasa ada cekungan. Ini kan nggak ilmiah ya, sesuatu yang membandingkan ya, menyesuaikan, membandingkan dua hal yang subjektif ya, indera peraba subjektif, keterangan dari percetakan subjektif, maka itu bukan ilmiah. Begitu Mbak Aisyah. Saya tadi menggarisbawahi kalau tadi Bang Rismon bilang font yang dari ijazah Jokowi itu kira-kira itu ditulis pada tahun 2004 atau 2005 ya Bang ya? Skripsi, lembar pengesahan Skripsi, skripsi, iya. lembar pengesahan Kan skripsinya. hipotesisnya gini, Mbak. Hipotesisnya adalah ketika lembar pengesahan skripsi itu adalah hasil reproduksi dan Hmm. bukan pada tahun 85, maka itu hasil reproduksi. Ditambah lagi ya, ditambah lagi tidak adanya lembar terkait lembar pengesahan dosen Oke. penguji. Di UGM itu kan terkenal sangat ketat birokrasi akademiknya. Bahkan itu masih saya rasakan ketika saya kuliah di UGM tahun 94. Tidak mungkin diberikan kepada atau dikumpulkan kepada administrasi jurusan atau fakultas untuk disebarkan ke sejumlah tempat termasuk perpustakaan kalau itu belum final. Mm-mm. Final artinya semua harus tanda tangan, semua termasuk dosen penguji. Nah ini ya telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal itu kosong. Bayangkan, itu kan sudah melanggar tertib akademik, administrasi akademik. Tanda tangannya saja, tanggalnya saja kosong. Nama penguji pun kosong. Apalagi tanda tangan. Kan itu secara administrasi akademik juga sudah melanggar. Belum lagi penggunaan teknologi yang sangat modern, yang tidak ada di zaman itu. Belum lagi pertentangan tentang siapa sebenarnya dekan pada saat itu. Karena di buku Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ya, di sebuah bukunya, di biografinya dikatakan bahwa pada periode tahun 83 sampai 86, ya beliau yang menjadi dekan Fakultas Kehutanan UGM. Ini kan belum terjawab juga oleh Dirtipidum. Mana SK pengangkatan dekan pada tahun 85, ya, karena bertentangan di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang kita duga itu produksi tahun 2000-an, 2004-2005, itu dekannya Profesor Dr. Soenardi Prawiro Hatmojo. Kan bertentangan nih, ya, yang di biografinya buku dari Pak Ahmad Sumitro, beliau lah yang dekan tahun 83-86. Dan lebih curiga lagi, ya, setelah kematian dari Pak Profesor Ahmad Sumitro ini, ya, 12 atau 13 tahun berikutnya diralat oleh UGM ketika ribut-ribut masalah ijazah diajukan oleh Pak Bambang Tri. Begitu kan, jadi ini publik semakin teryakinkan gitu loh. Apalagi kan kita masih banyak orang-orang yang berusia Pak Jokowi ya, yang pada saat itu juga menulis skripsi dan sekarang masih hidup pasti. Nah, logika publik juga pasti kan dia memeriksa skripsinya juga. Bagaimana lembar pengesahan saya tahun misalnya yang masih hidup sekarang ya, yang menulis skripsi tahun 85. Lembar pengesahan saya bagaimana? Nah, mereka bandingkan. Kalau ternyata mereka juga semua mengatakan, wah saya masih pakai mesin ketik manual. Bagaimana lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi bisa semodern itu? Pakai teknologi apa saat itu? Mereka kan hidup di zaman itu.
Tentu itulah mengapa logika publik menanyakan originalitas. Jadi hipotesis kami, saya adalah ketika lembar pengesahan skripsi itu diproduksi jauh melampaui tahunnya, maka ada something wrong di sini. Ya, sesuatu yang salah di skripsi pasti ijazahnya palsu. Karena apa? Ini proses akhir untuk mendapatkan sebuah sarjana di UGM. Ya, ini keharusan. Kalau ini bermasalah, ya, lembar pengesahan skripsi itu bermasalah, tentu ijazahnya diperiksa atau tidak, ditunjukkan atau tidak, pasti bermasalah, Mbak Aisyah. Begitu, Mbak. Oke, Bang. Bang, kalau menurut Bang Rismon, seberapa penting sih Pak Jokowi menunjukkan langsung ijazahnya ke publik? Ya tentulah, Mbak. Kan ijazah UGM itu kan kebanggaan, apalagi dulu ya kami. Saya aja tahun 94 satu kecamatan tahu saya apa kuliah dan menyelesaikan UGM gitu loh. Satu kecamatan itulah kebanggaan saking susahnya masuk di Universitas Gadjah Mada. Apalagi Fakultas Kehutanan saat itu termasuk fakultas yang sangat favorit gitu loh, karena lulusannya hampir pasti masuk di perhutani kan begitu dan lainnya. Jadi ijazah itu kan bukan sebuah keaiban dari dulu sampai sekarang. Itu adalah pencapaian seseorang terkait akademiknya, terkait proses berpikirnya, terkait dia menyelesaikan apa yang dimulainya secara akademik mulai dari A sampai Z. Jadi itu harusnya kebanggaan gitu loh. Nah, yang kita persoalkan ini bukan orang sembarangan. Ini adalah orang yang memimpin kita 2 periode. Ya, kalau seorang menteri saja untuk apa kita tidak terkait secara apa namanya langsung ataupun tidak langsung sangat signifikan terkait dengan sejarah bangsa Indonesia. Ya, jadi Pak Jokowi ini kan presiden ke-7, ya, sangat erat kebijakan-kebijakannya, ya, mempengaruhi seluruh bangsa Indonesia dan menjadi catatan sejarah. Nah ini kenapa nggak dibersihkan dengan cara, ya, kalau menurut saya, Pak Jokowi yang harusnya punya moral obligation, ya, kewajiban moral untuk menunjukkan kepada rakyat yang telah dipimpinnya selama 2 periode, gitu loh. Tunjukkan kepada publik dan pegang gitu loh. Sama seperti orang lainnya. Apalagi ini beliau harusnya punya moral obligation, kewajiban moral, hutang budi kepada rakyatnya. Itulah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia seperti Barack Obama dulu ketika dipertanyakan apanya birth certificate-nya, dia tunjukkan dan siap untuk diuji keasliannya kan begitu. Itulah pemimpin yang punya mentalitas yang baik, yang punya mental kenegarawanan. Itu, Mbak Aisyah. Kalau misalnya ditunjukkan oleh Pak Jokowi, apakah kasus ini bakalan selesai, Bang? Ya, meskipun itu seharusnya ditunjukkan dari dulu ya. Hmm. Artinya apa? Jangan sampai ada orang yang masuk penjara karena beliau tidak mau menunjukkan kepada publik seperti Gus Nur dan Pak Bambang Tri gitu ya. Itu kita sangat sesalkan. Harusnya tadi itu ya dia punya moral obligation gitu loh untuk menyudahi kegaduhan itu yang diajukan atau digugat oleh Pak Bambang Tri. Tapi itu tidak terjadi. Begitupun sekarang. Makanya tadi malam ada sebuah acara di televisi dengan pengacaranya Pak Jokowi yang ditunjukkan terus diuji oleh 3 atau beberapa ahli yang independen. Dari pihak Pak Jokowi ada, dari pihak kami ada, pihak independen ada, bahkan pihak TNI juga punya ahli-ahli, Puspom TNI, terus dari universitas juga ada. Ya sajikan itu semua, dan kan kami sudah minta juga gelar perkara khusus kan lewat TPUA untuk menyajikan semua bukti-bukti yang diklaim oleh Dirtipidum itu disita dari SMPP 40, dari UGM ya, dan sita juga kembali ijazah Pak Jokowi supaya digelar perkara semua kita lihat. Karena kalau hanya ditampilkan di dalam bentuk proyektor, ya orang akan menduga-duga. Saya pun akhirnya terpaksa menganalisis video tersebut lewat frame demi frame. Dan saya temukan bahwa kenapa sejumlah dokumen itu masih putih. Padahal usia dokumen sudah 45 tahun. Kenapa masih putih? Apakah itu fotokopi?
atau kertas yang baru dibuat beberapa tahun belakangan ini, karena kan kalau kertas yang modern ini mengandung senyawa-senyawa untuk pencerah, optical brighteners kan begitu. Jadi maka dia lebih putih daripada yang dulu. Kalau dulu memiliki lignin, itu senyawa kimia yang bisa terdekomposisi cepat terhadap penguraian oleh jamur dan lainnya. Gitu, Bu. Jadi kalau hanya ditampilkan, tak ada bukti fisik satupun dari dokumen yang diakui disita oleh Barreskrim, bagaimana publik percaya dengan apa penyelesaian sepihak semacam itu, hanya pengumuman identik dan klaim dengan identik, padahal yang kita butuhkan adalah uji keaslian, bukan uji keidentikan. Tak nyambung begitu, Mbak Aisyah. Iya Bang. Tapi katanya Pak Jokowi nanti siap menunjukkan ijazahnya di pengadilan Bang. Nah, pertanyaan lagi, apakah hakim siap memanggil Pak Jokowi? Kalau Hmm. hakimnya nggak siap memanggil Pak Jokowi, maka Pak Jokowi nggak datang. Dan dia bilang, saya tidak dipanggil. Ya selesai. Sampai kiamat pun nanti ijazah tersebut tidak akan muncul ke publik. Nah tadi itu, kalau benar Pak Jokowi itu benar ijazah S1-nya asli dan menempuh A sampai Z, sampai skripsi, sampai segala macam, kan ijazah itu bukan aib, gitu. Ya untuk demi bangsa ini, serahkan saja ijazah aslinya di UGM, ke UGM, supaya diperbesar, ditampilkan seperti ijazah dari Dr. Muhammad Hatta di Erasmus University di Rotterdam, Belanda. Gitu loh. Kalau memang benar gitu loh, serahkan saja ke penerbit aslinya yaitu UGM, biarkan UGM memajangnya begitu, bahkan dibuat tugu gitu. Itulah keterbukaan kita. Kalau nggak terbuka atau seperti Mbak bilang tadi nanti di pengadilan, tapi pengadilannya tidak menyediakan Pak Jokowi untuk melakukan itu, terus kapan? Ya akhirnya nggak akan pernah jadi itu ditunjukkan kepada publik. Tapi kita lihatlah nanti apakah hakim berani untuk memanggil Pak Jokowi untuk membawa semua berkas-berkas akademiknya di Pengadilan Negeri Sleman atau di Pengadilan Negeri Surakarta, begitu, Mbak. Oke Bang. Berarti menurut Bang Rismon ada kemungkinan itu hakim tidak berani mungkin memanggil Pak Jokowi ya Bang ya. Bisa berani atau tidak gitu. Pak Jokowi kan dikenal figur publik ya, sen kiri belok, tapi beloknya belok kanan. Itu semua publik sudah tahu kan. Jadi statement dari Pak Jokowi kalau dipanggil oleh hakim akan saya tunjukkan, itu publik gak bakal percaya gitu. Karena track record kan, SMK 6.000 mobil ya, tapi tidak ada ya. Untuk apa berutang? Kita punya uang banyak, simpan 6 sampai 7 triliun. Tetapi hutangnya juga banyak gitu. Jadi apa inkonsistensi ya, history digital apa namanya record ya, jejak-jejak digital dari Pak Jokowi inkonsisten sudah terlalu banyak sehingga publik juga nggak bakal percaya dengan janji akan menunjukkannya di depan hakim gitu, Mbak Aisyah. Ya Bang. Ini juga ada nih Bang. Mungkin banyak orang awam yang tidak tahu uji keidentikan dan uji otentikan. Itu bedanya gimana sih Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Ya kalau uji keidentikan kan itu uji untuk komparasi, uji perbandingan sebuah objek A dengan objek B. Dan, sebuah kalau dalam hal ini dokumen A dengan dokumen B. Berarti jika dokumen A ingin diuji keidentikannya dengan dokumen B, hasilnya apa? Metodenya apa? Itu harus disebutkan juga. Karena kalau dijelaskan oleh apa yang dijelaskan oleh Dirtipidum itu kan bukan sebuah saintifik ya. Kalau saintifik itu ada variabel keluarannya atau parameter keluarannya. Kalau dalam uji keidentikan itu kan umumnya adalah dalam persentase. Hmm. Jadi disebutkan misalnya dokumen Pak Jokowi dibandingkan dengan 3, harusnya disebutkan juga minimum nomor ijazahnya, misalnya nomor ijazahnya Pak Jokowi 1120. Nah, 3 referensi yang dilakukan uji keidentikan dengan perbandingan tersebut,
itu nomornya berapa saja. Dan publik juga harus tahu, misalnya 1115K, 1117K, atau yang lainnya. Itu pun tidak disebutkan preferensi perbandingan terhadap dokumen yang disebut ijazah Pak Jokowi. Begitupun dengan nama metodenya. Apa metode yang dilakukan? Apakah secara mikroskopik, apakah secara spektrometri, apakah secara 3D modeling, atau secara electrostatic detection device, atau apa untuk mengunci nih bahwa objek-objek referensi itu sebelum dilakukan keidentikan, maka dia harus diuji juga keasliannya. Kertasnya benar nggak tahun 85 yang diuji itu? Jenis dan usia tinta saat itu apakah seperti itu? Teknologi yang dipakai apakah seperti itu? Maksudnya seperti itu adalah periode tahun 1985. Jadi kalau dokumen atau objek yang menjadi referensi untuk membandingkan dokumen-dokumen Pak Jokowi tidak diuji keasliannya, asal muasal atau periodenya atau usianya, bagaimana mungkin uji keidentikan ini menjawab keaslian? Tidak menjawab sama sekali sebelum semua dokumen tersebut diuji usia tinta, jenis tinta, uji kimia, uji fisika, semua lengkap. Dan itu pun hasilnya dalam parameter laboratoris. Jadi bukan identik itu istilah umum. Tetapi kalau kita bicara scientific crime investigation, itu penuh variabel-variabel, begitu loh. Kenapa saya waktu dimintai keterangannya ketika panggilan klarifikasi, mereka juga ingin tahu dengan riset saya, gitu loh. Harusnya kan mereka juga mengumumkan risetnya yang kemarin, gitu loh, bukan dengan perabaan, perasaan, ada cekungan, itu kan subjektif, itu Mbak Aisyah. Oke Bang, tadi Bang Risman juga sempat bilang kalau misalnya perlu gelar perkara khusus. Apakah sudah cukup kalau misalnya hal itu dilakukan? Iya, saya yakin sudah cukup. Jadi menurut saya begini ya, di gelar perkara khusus yang diminta itu semua bukti itu ditampilkan secara fisik, ya, secara fisik, bukan secara proyektor kemarin ya, digital proyektor itu pun resolusi rendah, ya, terutama terkait dengan penyerahan ijazah Pak Jokowi oleh iparnya itu kan jauh dari focal point kamera. Tentu ketika dilakukan objek pembesaran itu tidak bisa mendapatkan informasi apapun untuk membandingkan dengan apa yang diupload oleh kader PSI itu kan. Jadi itu sendiri pun kita sudah tidak masuk akal. Kenapa yang justru ijazah fotokopinya yang ditampilkan, tetapi yang asli katanya itu terrotasi, tertranslasi, dan jauh dari focal point. Nah, kembali ke gelar perkara khusus. Ya, saya kira semua harus ditampilkan semua, dan semua hasil laboratoris itu harus kita periksa, ya, kita bandingkan, terus juga dengan ahli-ahli independen lain. Jadi bukan dari dua pihak yang saling bertentangan, tetapi ada ahli lain, ada ahli laboratorium lain. Terus disitulah kita diskusi secara ilmiah, dan kalau bisa terbuka. Nah, inilah akan meyakinkan publik. Sekarang kan begini, Mbak, masalahnya. 1000 kali pun Pak Dirtipidum mengumumkan konvers bahwa ini otentik atau asli, kalau itu dilakukan secara sepihak, maka publik tetap distrust, publik tetap tidak percaya, terutama jika ijazah aslinya Pak Jokowi yang diklaim itu tidak dipegang oleh Pak Dirtipidum pada saat konvers tersebut. Kenapa kalau kasus lain itu semua bukti dijajarkan di meja, tetapi kasus ini tidak ada satupun bukti analog yang dipegang mereka di depan meja mereka, hanya ditampilkan sejumlah dokumen di proyektor. Ini kan, apakah ini pengecualian? Ya, alasan itu saja pun belum bisa dijawab oleh kepolisian. Kenapa itu dilakukan seperti itu? Tidak seperti pengumuman-pengumuman konferensi-konferensi yang lain terkait dengan penyelidikan. Kenapa sajam saja ditunjukkan dan bukti-bukti lain di depan meja mereka, bahkan mereka berfoto dengan bukti-bukti itu. Nah, ini kok special case
satupun dokumen tidak ada mereka tunjukkan secara fisik atau analog. Begitu loh, Mbak Aisyah. Nah, iya, tadi kan sempat Abang bilang juga kalau sampai sekarang tuh belum ada bukti fisik yang ditunjukkan. Itu ijazah Jokowi yang asli itu kita semua belum masih melihat. Nah, kalau misalnya kita runut dari Bareskrim yang ditunjukkan itu, eh, yang di Islam sejauh ini baru ijazah Jokowi yang diupload oleh kader PSI tadi seperti yang Pak Bang Rismon sebutkan kan. Nah, apakah Bang Rismon ini dari mana, melalui metode apa Bang Rismon meneliti ijazah Jokowi ini? Apakah hanya melalui unggahan dari kader PSI? Nah, ini kan kita kan peneliti itu kan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik gitu ya, sejak kasus Pak Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Inilah tugas peneliti, ya menjawab sesuai dengan keilmuannya, begitu. Jadi ketika diupload dan diklaim asli oleh apa namanya kader PSI itu, ya bahwa ini ijazah asli Pak Jokowi supaya kalian apa itu kata-kata apa tenang berlebaran atau apa ya. Nah begitu. Kita kan tentu apa yang ada di ruang publik kita harus analisa, dan analisa kita ya terkait dengan ijazah yang diklaim oleh apa kader PSI itu kan sudah kita analisa lewat ELA, error level analysis. Dari sebaran-sebarannya itu, sebaran kompresinya, banyak sejumlah area di situ, ya, potensial editnya, ya, secara manual biasanya dilakukan copy paste dan lainnya secara manual, itu kan kelihatan sebaran-sebaran itu, jadi itu kelihatan palsunya lewat ELA, error level analysis. Kemudian saya juga melakukan deepfake detection, ya, menggunakan neural networks. Di situ probabilitas dari kepalsuannya, ya, deepfake probability secara apa namanya neural networks, model neural apa AI, ya, itu 69,86% atau hampir 70% probabilitas kepalsuannya, ya, terkait dengan apa yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi. Cuma itu informasi yang sampai saat ini sejauh ini yang diklaim ijazahnya Pak Jokowi. Kan yang ditampilkan oleh Dirtipidum dalam bentuk jauh dari kamera, saya tidak bisa membandingkan itu. Ya, secara super resolution pun sudah tidak bisa karena jauhnya, ketika di zoom malah apa ya, malah kabur. Dan itu juga apa namanya sepertinya apa resolusi rendah juga yang ditampilkan. Jadi ketika kita lakukan pembesaran malah terjadi apa namanya pengaburan objek akibat algoritma tersebut. Jadi nggak bisa kita lakukan atau konfirmasi itu. Terus yang saya lakukan juga kan mendeteksi dari upload ijazah yang diupload oleh kader PSI, Mbak operator ya, Iya. telepon langsung ini. Nah, itu kan lintasan dari, dan ini sempat ditanyakan dari 97 pertanyaan kemarin waktu saya memenuhi panggilan klarifikasi. Ya, di sini yang kita periksa juga dari apa yang diupload adalah lintasan stempel di atas ijazah Jokowi, ijazah hitam. Kenapa tidak ada kanal red? Ya, kita periksa sebaran RGB-nya, periksa nilai-nilai intensitasnya. Ya, kalau dia R-nya cenderung mengarah ke 255 maka dia ada, tapi kalau dia cenderung ke 0 maka dia tidak ada, hitam gitu loh. Dan saya bandingkan juga, saya analisis juga dengan ijazah saya waktu S2 di UGM tahun 2002, saya pakai jas hitam juga. Terus saya analisis juga lintasan stempel dari UGM ada gitu loh. Karena kan harusnya kan foto itu kering, terus ketika distempelkan maka jejak stempel itu harus ada, Iya. tidak mengurai terhadap warna ijazah karena foto itu kan sudah kering baru ditempel ke stempel, ya kan. Nah, lintasan dari di apa namanya ijazahnya yang diupload oleh kader PSI ini kok tidak ada, dan saya deteksi juga wilayah-wilayah lain. Nah, di wilayah lain itu, ya, kenapa di atas tinta tanda tangan jejak stempel itu masih ada? Kenapa di pas foto itu yang tidak ada gitu loh. Nah, jadi itulah sejumlah apa namanya
Begitu juga saya bandingkan juga pencocokan dua citra digital pakai sejumlah model neural networks antara Pak Dumakno dengan Pak Jokowi katanya kan yang diklaim sebagai Dumakno. Dan hasilnya ya seperti yang saya tampilkan di YouTube saya dan di X saya, ya memang seperti itu apa ada ya gitu. Jadi kalau memang nggak ada jejak stempel dari apa yang diupload oleh apa namanya Dian Sandi Utama itu kader PSI ya sudah ya memang itu hasilnya. Dan itu bisa dikonfrontasi, didebatkan, di apa kan dikaji dan diperiksa oleh orang lain juga begitu Mbak. Itulah saintifik ya. Oke Bang, terakhir nih Bang, kita mau penegasan apakah menurut Bang Rismon ini artinya ijazahnya palsu versi kader PSI bukan versi Pak Jokowi? Loh, tetapi kan gini, kita kan melihat berita juga katanya sudah minta maaf. Apakah benar itu? Sudah Hmm. dimaafkan kader PSI tersebut mengupload tanpa izin atau apa dan apakah benar Pak Jokowi juga mengatakan apa yang diupload oleh kader PSI itu benar miliknya. Nah, itu juga saya juga kesimpang siuran berita ini juga apa namanya tidak terlalu mengikuti ya. Jadi begini, yang kita kaji adalah apa yang diklaim asli dan itu harus dijawab di ruang publik juga ya. Jadi media sosial juga harus kita gunakan sebagai apa secara bertanggung jawab juga. Jangan kita klaim asli, menggiring publik bahwa asli, tetapi kita sebagai pengkaji punya tanggung jawab bahwa apa yang Anda katakan itu asli, tetapi secara elah dan di probability dan lintasan stempel kami bilang palsu. Begitu. Apalagi saya punya data juga, data primer terkait foto dari lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi dan saya analisa ya lewat string matching algorithm, lewat apa namanya pencocokan atau identifikasi font dengan neural networks bahwa itu Times New Roman dan lingkungannya juga sangat indah sekali dan itu saya duga itu produk dari printer dengan apa namanya dan software yang sangat eh, apa namanya modern itu hanya ada di 2004 sampai 2005 mulainya dari Windows XP. Ya itu jadi ya inilah tugasnya peneliti. Kalau kemarin saya ditanya ketika dimintai tanggapan klarifikasi di Polda Metro Jaya, apa otoritas Anda sebagai peneliti untuk meneliti ijazah yang diupload oleh Dian Sandi? Saya tidak harus memiliki otoritas apapun sebagai peneliti untuk meneliti objek apapun sepanjang saya bertanggung jawab terhadap algoritma yang saya gunakan, program saya yang gunakan, karena saya penulis ratusan buku, baik dalam maupun luar negeri. Saya terbiasa bertanggung jawab, ya bertanggung jawab karena apa? Kalau buku sekarang secara online, pembacanya bisa mengkritik kita langsung. Itulah pertanggungjawaban dua sisi dari sisi penulis maupun pembaca. Jadi ini makanya saya bilang, ya biarkan harusnya ini menjadi perdebatan yang sangat kaya di ruang publik dan pada akhirnya memaksa Pak Jokowi, ya sudah daripada kegaduhan, ini saya pegang, uji. Begitu harusnya seorang negarawan. Tetapi memang efek langsung yang dirasakan rakyat, ada perdebatan-perdebatan ilmiah di ruang publik yang mencerdaskan kita bersama bahwa sesuatu di media sosial juga harus ditanggapi secara ilmiah kalau memang ada ilmunya. Itu, Mbak Oke Aisyah. Bang, terima kasih banyak Bang Rismon atas waktunya wawancara bersama Kompas TV. Kita pantau terus kasus ini, semoga ada titik terang ya Bang ya. Terima Iya, kasih Bang Mbak Aisyah. Rismon. Saya sudahi, selamat pagi. Pagi, Mbak Aisyah. Oke.